Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Ismiura Azizah dengan rekan saya Catur Guritmo dan Nilana Diana Putri. Kami akan membahas mengenai Basic Indicator Approach atau BIA, Standard Result Approach atau SA, dan Advanced Measurement Approach atau AMA. Yang termasuk dalam mata kuliah manajemen resiko yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan kecukupan modal untuk manajemen risiko operasional di suatu perbankan tentunya. Nah, kerangka Basel II yang telah kita pelajari sebelumnya sebelum UTS di sini menetapkan bahwa terdapat 3 metode perhitungan modal untuk risiko operasional. Ketiga metode tersebut menggunakan berbagai indikator exposure resiko, di mana indikator exposure resiko tersebut merupakan faktor yang menunjukkan tingkat resiko yang dihadapi oleh suatu perbankan. Semakin tinggi nilai indikator, akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi. Ketiga model tersebut adalah yang pertama tadi Basic Indicator Approach atau BIA, Standardized Approach atau SA, dan yang terakhir adalah Advanced Measurement Approach atau AMA. Basic Indicator Approach atau BIA, atau dengan kata lain di sini adalah pendekatan indikator dasar, adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan perhitungan beban modal risiko operasional teman-teman. BIA ini merupakan suatu rangkaian teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan dalam menghadapi resiko operasionalnya. Basel II ini mengharuskan semua lembaga perbankan untuk menyisihkan sebagian modalnya bagi resiko operasional. Nah, bank yang menggunakan pendekatan ini diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko operasional yang baik sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, PID ini atau pendekatan indikator dasar ini diarahkan bagi semua perbankan agar perbankan tersebut secara rata-rata dapat mempertahankan sebesar 12% dari jumlah regulator kapitalnya untuk menampung kerugian yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari resiko operasional. Nah, metode BIA ini lebih atau relatif sederhana dibandingkan dengan alternatif pendekatan yang lainnya seperti Standardized Approach atau pendekatan standar dan pendekatan pengukuran lanjut. Nah, BIA ini juga telah direkomendasikan bagi perbankan yang tidak memiliki operasi internasional vital atau bagi perbankan yang masih lingkupnya itu kecil. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah rumus kecukupan modal. Di sini terdapat KBIA sama dengan alfa dikalikan dengan N dibagi dengan N. Nah, KBIA tersebut adalah kecukupan modal yang disyaratkan pada Basic Indicator Approach atau BIA. Yang selanjutnya adalah ada GI atau pendapatan kotor tahunan yang positif pada masa 3 tahun terakhir. Jadi itu adalah pendapatan kotor tahunan perbankan selama 3 tahun terakhir. Misalnya sekarang tahun 2021. Nah, 3 tahun terakhir berarti tahun 2020, 2019, dan 2018. Nah, selanjutnya adalah N, jumlah tahun di mana pendapatan kotor positif dalam periode 3 tahun. Dan yang terakhir adalah alfa sama dengan 15. Untuk alfa di sini telah ditetapkan oleh Komite Basel berdasarkan kebutuhan modal pada skala industri ya teman-teman. Nah, untuk pendapatan kotor atau gross income atau pendapatan bruto adalah pendapatan bunga bersih yang ditambah pendapatan non bunga bersih. Nah, oke teman-teman, di sini ada contoh dari penerapan rumusnya. Di situ terdapat tahun dari suatu perbankan ya, dan pendapatan bruto dalam jumlah juta rupiah. Nah, pada tahun 2020 di situ sebesar 750 juta rupiah, 2019 dengan 3.000 juta rupiah dan seterusnya. Nah,
Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk resiko operasional pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di situ 12,5 tadi rumusnya kita masukkan ya, dikali beban modal resiko operasional sama dengan 12,5% dikali 15%, kurung buka 750 adalah tahun 2020, lalu 3000 adalah tahun 2019, dan 2250 pada tahun 2018 atau 2.250 dibagi 3 itu adalah 3 tahun terakhir, dan hasilnya adalah 3.750. Nah, untuk pendekatan BIA atau Basic Indicator Approach ini terdapat keunggulan dan kelemahannya teman-teman. Untuk keunggulannya sendiri adalah BIA ini sangat sederhana dalam melakukan perhitungannya, sehingga memudahkan dalam pengimplementasiannya. Yang selanjutnya adalah tidak memerlukan waktu dan sumber daya apabila bank dalam proses atau dalam rangka pengembangan alternatif model yang lebih kompleks dan maju. Selanjutnya adalah BIA ini sangat berguna pada tahap awal pengimplementasian Basel II, khususnya ketika data kerugian tersebut belum mencukupi untuk membuat model yang lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah BIA ini sangat berguna diaplikasikan pada perbankan yang berukuran kecil dan menengah. Nah, untuk kelemahannya sendiri adalah yang pertama, BIA ini tidak memberikan perhatian khusus terhadap eksposur dan pengendalian risiko operasional bank, struktur aktivitas bisnis, peringkat kredit, dan indikator lainnya. Dengan demikian, BIA ini tidak sensitif terhadap risiko. Yang selanjutnya adalah BIA ini hasil perhitungan modalnya bearing over estimate dari kondisi sesungguhnya, jadi masih belum pasti. Yang selanjutnya adalah BIA tidak cocok diimplementasikan untuk bank besar dan bank yang aktif secara internasional karena perhitungannya cukup sederhana. Untuk peraturan BI yang terkait dengan perhitungan BIA ini adalah SEBI nomor 11/3/DPNP yang disahkan pada tanggal 20 Januari 2009, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai standardized approach. Nah, standardized approach ini adalah salah satu dari bentuk metode pengukuran untuk meminimumkan dan mengalokasikan kecukupan modal regulasi resiko operasional pada suatu bank sehingga nantinya kegiatan usaha bank tetap terkendali atau manageable pada batas kemampuan yang dapat diterima oleh bank serta dapat menguntungkan bank itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni rumus dari standardized approach, yakni KSA S sama dengan S tahun 1 kurang 3 maksimal buka kurung S buka kurung GI 1 dikurang 8 X B 1 kurang 8 tutup kurung, 0 tutup kurung per 3. Nah, KSA di sini yakni adalah kecukupan modal yang disyaratkan untuk standardized approach. Nah, GI 1 dikurang 8 yakni adalah pendapatan kotor untuk masing-masing lini bisnis, sedangkan B1 kurang 8 yakni adalah nilai beta untuk masing-masing lini bisnis. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di PPT. Nah, selanjutnya yakni di sini ada kelebihan dari standardized approach. Nah, kelebihan dari standardized approach ini ada dua. Yang pertama yakni membagi suatu bank dalam 8 lini bisnis. Nah, ke-8 lini bisnis tersebut meliputi corporate finance, trading and sales, retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency service, asset management, dan retail brokerage. Nah, yang kedua yakni menggunakan pendapatan kotor untuk tiap lini bisnis sebagai indikator dari resiko operasional yang terjadi dalam tiap lini bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Advanced Measurement Approach. Nah, metode Advanced Measurement Approach ini merupakan perhitungan kebutuhan modal untuk resiko operasional
dengan menggunakan model yang dikembangkan secara internal oleh bank. Dibanding dengan standard approach atau metode SA, metode AMA ini lebih menekankan kepada analisis kerugian operasional. Nah, untuk bank yang ingin melakukan analisis dengan metode ini atau metode Advanced Measurement Approach ini harus membutuhkan database sekurang-kurangnya yaitu 2-5 tahun ke belakang. Dalam menggunakan metode Advanced Measurement Approach ini ada beberapa pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu Internal Measurement Approach. Model ini merupakan model yang paling sederhana dalam mengukur pembebanan risiko operasional dalam pendekatan Advanced Measurement Approach. Akan tetapi, untuk menentukan nilai multipliernya memerlukan nilai expected loss dan unexpected loss yang sangat rumit. Yang kedua yaitu Loss Distribution Approach. Nah, model Loss Distribution Approach ini didasarkan pada informasi data kerugian operasional internal, di mana data kerugian operasional ini dikelompokkan dalam distribusi frekuensi kejadian dan distribusi severitas kerugian operasional. Model Loss Distribution Approach ini mengasumsikan bahwa variabel random yaitu bersifat independen terhadap nilai kerugian atau distribusi severitas. Yang ketiga yaitu Risk Driver and Control Approach atau RDCA. Nah, dalam pendekatan RDCA ini berbeda dengan pendekatan lainnya yang terdapat dalam Advanced Measurement Approach atau AMA, di mana pendekatan ini bukan merupakan satu teknik tertentu, namun merupakan sekelompok metode scorecard yang berbeda. Nah, dalam konteks risiko operasional, scorecard merupakan sebuah mekanisme untuk menunjukkan risiko dan kontrol dalam sebuah proses atau kegiatan usaha melalui penilaian dengan pembobotan. Pada umumnya, bank akan mendistribusikan kuesioner kepada tiap-tiap divisi yang diminta untuk menilai bagaimana assessment terhadap risiko dan kontrol dilakukan. Nah, dari hasil kuesioner ini tadi kemudian dibuat scoreboard dengan menggunakan nilai untuk masing-masing jawaban kuesioner. Selanjutnya yaitu kategori risiko operasional. Nah, Basel Committee tidak menentukan model untuk Advanced Measurement Approach karena bank diperbolehkan menggunakan sistem pengukuran risiko operasional internal mereka. Nah, Basel Committee merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh bank sentral dari negara-negara Group of Ten pada tahun 1974. Nah, menurut standar kuantitatif Basel Committee, kategori risiko operasional dapat dikelompokkan dalam 7 tipe sebagai berikut, yaitu yang pertama penyelewengan internal, yang kedua penyelewengan eksternal, yang ketiga praktik kepegawaian dan keselamatan kerja, yang keempat klien, produk dan praktik bisnis, yang kelima yaitu
kerusakan terhadap aset fisik perusahaan. Yang keenam, terganggunya bisnis dan kegagalan sistem. Dan yang terakhir yaitu manajemen proses, pelaksanaan, dan penyerahan produk dan jasa.